Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Hai, selamat pagi Smart Listeners, kembali hadir untuk Anda Smart Business Talk di pagi hari ini. Tasya Rustama hadir untuk menemani. Di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentu saja bersama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Tasya dan selamat pagi Smart Listeners. Senang sekali kita jumpa lagi. Yes, walaupun udah berganti bulan ya, tapi tentu kita baru berjumpa. Jadi Happy New Year Pak James. My goodness. Happy New Year, Happy New Year. Very belated Happy New Year. Bener ya, karena benar-benar baru berjumpa. Waktu jadwalnya Pak James untuk siaran itu kami lagi memutarkan kaleidoskop kan, jadinya nggak bisa. Oke, Pak James, di kesempatan kali ini kita bahas seputar sales jago versus sales biasa. Ini menarik banget nih Pak James, apalagi mengingat mungkin saya sebelum bahas ke situ begitu ya. Ini ada kabar lucu sih menurut saya, di mana ada artis papan atas Indonesia bahkan mau terjun di dunia sales dan marketing begitu Pak James. Yang padahal untuk beberapa orang, bahkan untuk sales itu sendiri, ilmu sales itu nggak ditanggapi dengan serius, benar nggak sih Pak James? Yes. Menurut Pak James gimana? Sayang sekali karena sales itu bukan cuma satu profesi ya, Tasya ya. Sebenarnya everything we do we are selling kok. Ya. Kita selling idea kita. Kita kalau ada saran, kalau ada usulan kan kita selling idea. Ya. Sales itu satu profesi lah, dan kalau kita sudah bisa sell idea, kita bisa persuade orang. Ya, persuade orang kan bukan hanya ngomong, kan ada urutannya, ada strukturnya dan sebagainya. Kalau kita bisa punya capability untuk persuade orang, itu sangat bermanfaat buat kita sih. Sebagai seorang manager pun kadang-kadang kita harus persuade anak buah kita, betul kan ya. So selling is a basic everyday skill sih. Jadi banyak orang rasa saya tidak jago sales, ya saya tidak jago sales. Tapi kalau sebagai orang IT nggak jago sales gimana sih, betul kan? Saya orang accounting bilang saya nggak jago sales. Kalau nggak jago sales, bagaimana you bisa laporkan ke atasan dan minta persetujuan dari atasan kan? You still have to sell your idea kok. Jadi sales itu bukan satu profesi saja. Sales itu adalah skill sehari-hari sih. Oke, menarik ini. Karena kita mulai nyambung nih ke sales jago versus sales biasa. Yang ngebedain itu apa sih? Indikatornya tuh apa sih Pak James yang mengatakan bahwa oke, ini jago nih, ini biasa nih. Apa persoalan di mana kapabilitas dia dalam menjual produk kah? Cara dia ngomong kah? Seperti apa? Silakan Pak James. Oke, banyak aspek ya Tasya ya. Dimanapun lah, di bidang apapun, seseorang sukses itu bukan karena satu dua hal ya, tapi a combination of many factors ya. Oke. Satu orang sales yang jago kita lihat ya adalah dia sendiri tidak minder untuk jadi orang sales. Oke. Karena kalau dia minder, dia rasa terpaksa, vibes-nya salah semua ya. Oke. Right, so dia sendiri nggak minder jadi orang sales, ya. So in what sense ya dia nggak minder ya? Satu, dia nggak minder di profesinya. Oke. Banyak orang jadi orang sales bukan karena pilihan, tapi justru karena nggak ada pilihan. Right, so ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan saya sales lah. Tapi dalam hatinya, dalam otaknya, sebenarnya saya sih nggak suka. Sebenarnya saya sih nggak cocok, gitu loh, right? Ya, so dari awal kalau dia sudah rasa nggak suka, nggak cocok, difficult ya. Okay, jadi orang sales yang sungguh-sungguh sukses dan jago itu, ya udah, this is my job, I'm gonna do it. Atau dia rasa sebenarnya saya cukup capable sih. Ya, jadi mindsetnya relatif positif lah. Oke. Satu, ya. Kedua, dan ini saya dapat dari Zig Ziglar, which is very interesting. Zig Ziglar berkata, I have never seen a salesperson. I have never seen a really successful salesperson who is normal. Saya nggak pernah ketemu orang sales yang benar-benar sukses, benar-benar jago, yang orangnya normal. Ya, berarti dia bilang orang-orang sales yang sangat sukses itu rata-rata nggak normal. Ya, which is true dalam banyak faktor. Ya, satu.
Kita tahu ini pekerjaan yang lebih banyak ditolak daripada diterima. Kita mau ketemu orang aja, orang avoid kita loh. Ya kan? Dengan segala alasan. Jangan bilang customer. Kadang-kadang saudara sendiri pun avoid gitu loh ya. So it is a profession yang sengaja kita pilih yang akan menyakitkan kita. Ya, sama seperti petinju gitu ya. Kadang-kadang saya nggak habis pikir kok seseorang bisa jadi petinju gitu loh. It takes a lot of courage to be a boxer, ya kan? Because pasti akan ditonjok, dan kedua kita nggak tahu tonjokan seperti apa yang bakalan bikin kita KO, dan bikin KO itu nggak enak loh feelingnya. Ya kita pusing aja nggak enak, apalagi ditonjok KO pasti nggak enak ya. Tapi dia punya keberanian untuk masuk ke ring, hebat loh itu. Hebat. Jadi orang sales itu seperti itu. Orang secara umum avoid menghindari penolakan ya, rasa dikecewakan dan sebagainya. Ini dengan sadar loh pilih profesi itu. Oke, jadi satu itu udah nggak normal betul kan ya? Nggak normal ya, oke. Kita maunya kita tawarin setiap orang beli kan ya. Bener. Tapi kita tawarin ke 20 orang, satu beli gitu. 19 penolakan. Dan itu kita anggap biasa-biasa. Ini kan orang yang nggak normal. Ya, so, satu ya, nggak normal dalam aspek itu. Kedua, dia nggak normal. Ini yang Zig Ziglar berkata ya, which I find it very, very powerful ya. Dia satu, sangat mencintai perusahaannya. Oke, dia sangat believe perusahaannya. This company stands for something, is really a good company. Okay, it's not a perfect company, but it's a good company. Yeah, and number two, dia really believe in a product, in the product that dia jual ya. Produk ini bagus sekali, bermanfaat banget, good value for money banget ya. Orang beli nggak bakal kecewa gitu loh. Dia benar-benar yakin produknya worth it lah ya, dan berdampak. Saking yakin tentang perusahaan dan saking yakin tentang produknya, sehingga dia nggak habis mikir, kenapa ada orang yang menolak produk yang begitu bermanfaat. Jadi dia fanatik untuk produknya, Tasya. Sehingga walaupun dia ngotot, dia nggak rasa kagok. Dia nggak rasa pushy. Ya, kadang-kadang kalau kita don't believe in our product ya, tapi karena kita harus kejar target, capai target, kita ngotot, kita maksa, tapi dalam hati kecil kita, orang sudah nggak mau kok maksa sih ya. Tapi dalam sisi lain, ya demi capai target apa boleh buat gitu loh, betul kan ya? Yeah. So kita paksa orang, dalam tanda petik paksa orang karena kepentingan kita. Nah, karena dia believe banget produknya, dia paksa orang karena kepentingan si pembeli itu. Ya, saya nggak sungkan-sungkan ngotot suruh kamu beli karena ini bermanfaat buat kamu loh, gitu loh. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada orang yang benar-benar concern ya, anak kamu harus ikut training ini, bagus banget loh. Banyak-banyak orang sudah ikut, bermanfaat banget loh. Aduh, anak kamu punya bakat kayak gini, kalau nggak ikut sayang banget loh. Karena orang itu advocate banget kan ya, karena dia udah yakin banget. So very successful people, orang sales jago itu jago karena dia ngotot. Kenapa dia ngotot? Karena dia demi kepentingan pelanggan, bukan cuma demi kepentingan dia. Nah, itu yang saya rasa missing di banyak orang sales. Dia jual produk as a product, dia ngotot demi capai target, bukan karena dia fanatik produknya. Oke. Pak James, kita jeda dulu sejenak. Ini menarik banget nih dari 2 poin begitu ya. Pertama, nggak minder dan pede begitu dengan profesinya, karena banyak juga yang ngerasa nggak pede begitu kan ya. Jadi apa? Sales asuransi misal, tapi nutup-nutupin begitu kan ya. Atau yang menjadi normal ini begitu kan ya. Karena sales yang jago itu ya sales yang nggak normal dalam hal yang yang sudah dijelaskan Pak James tadi. Kita akan mendalami hal ini Pak James, seputar untuk sales jago versus sales biasa. Sebenarnya smart listeners, Anda salesperson yang jago atau yang biasa sih begitu kan ya. Boleh bergabung loh bersama kami di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Buat listeners, sales jago versus sales biasa menjadi topik di kesempatan kali ini di pagi hari dalam program Smart Business Talk bersama dengan Pak James Gui. Kalau berdasarkan tadi indikator yang Pak James sebutkan begitu ada 2 poin gitu ya. Menurut Anda masuk ke dalam golongan yang mana sih? Sales jago atau sales biasa? Ini kan kalau kita lihat ini dari mindsetnya begitu ya Pak James ya. Yes. Dimana dia pede dengan profesinya, terus kemudian dia juga cenderung suka begitu menghadapi penolakan begitu kan ya, malah mau dihadapi begitu ya. Iya. Kemudian juga dia ngotot. Nah ini ngotot terhadap produknya, merasa bahwa ini yang dibutuhkan oleh klien dia. Ya. Nah ini apakah modal dasarkah untuk menjadi salesperson yang bisa dikatakan sebagai jago, atau ada lagi nih modal-modal lain yang diperlukan yang penting banget agar sales tersebut bisa masuk dalam kategori jago? Silakan Pak James. Yes, oke. Jadi itu modal dasar ya. Dan saya rasa poin dari Zig Ziglar itu they really believe in their own product and their company. Itu penting banget sih. Ya, karena kalau dia believe in the product, dia jelaskannya itu vibes-nya beda ya. Dan kalau dia believe in the company, waktu klien tanya tentang perusahaannya, cara dia menjelaskan itu pasti ada passionnya, pasti meyakinkan. Saya sudah ketemu dengan banyak sekali profesional yang kerja di perusahaan ya, dan mereka benar-benar appreciate perusahaannya. Mereka benar-benar appreciate manajemennya mereka. Ya, dan cara mereka menyampaikan ke saya, bisa rasakan sih hatinya mereka. Ya, so kalaupun saya kalau mau lamar kerja atau anak saya mau kerja, saya pasti pilih perusahaan itu, gitu loh. Kenapa? Karena orang profesionalnya, bukan orang keluarganya ya, tapi profesional yang kerja di sana aja rasa begitu bagus perusahaan ini. Yeah, so it's a different thing ya. If you really believe in your company, the way you explain it will be totally different. Yes. Yeah. Oke, satu ya. Next, modal apa lagi? Oke. Ini yang suka saya bahas. Banyak orang salah persepsi bahwa orang sales itu harus jago bicara. Oke, ya. Bukan berarti orang sales tidak perlu jago bicara, enggak, ya. Perlu jago bicara, tapi itu bukan kuncinya.
Ya, karena kita sering sekali ketemu orang sales yang saking jago bicara sampai nyebelin gitu loh kan. Nggak berhenti-berhenti ya. Nggak berhenti-berhenti. Sudah tahu pun dia cerita, nggak mau tahu pun dia cerita gitu kan ya. Eh, Apapun keberatan kita, ada aja jawabannya gitu Hmm. ya. So, terlalu pintar ngomong sih. Oke. Sehingga terkesan orang sales ini suka dengan suara sendiri ya. Ya. Mhm. Ya kan, they like the sound of their voice gitu loh. Maka dia talk non-stop gitu ya. Sebenarnya orang sales itu menurut saya, karena gini, kalau kita banyak bicara ya Tasya ya, berarti kalau kita ngomong terus, lawan bicara kita alias customer kita nggak banyak kesempatan ngomong. Hmm. Oke? Dan kalau dia tidak ngomong, saya tidak tahu opinion dia. Saya tidak tahu isu-isunya dia, ya kan? Ya, sampai selesai ngomong, begitu saya tanya, barulah segudang keberatan. Ya, Hmm. inilah nggak cocok lah itu nggak. Sebenarnya kalau sejak awal kita ngobrol-ngobrol, hal-hal itu sudah muncul. Hmm. Dan saya bisa belokkan obrolan saya sesuai dengan concernnya dia kan ya. Sehingga saya tidak perlu pidato 15 menit kan. Right, banyak orang sales berpidato 15 menit loh. Ya, baru menurut ibu gimana? Okay. So, orang sales itu mestinya jago bertanya. Oke, instead of jago bicara, jago bertanya. Banyak orang sales jago bicara tapi tidak jago bertanya. Oke, the quality of their questions are very weak. Hmm. Setelah sudah presentasi 15 menit, baru tanya, bagaimana menurut Ibu Tasya? Betul ya? Bagaimana menurut Ibu Tasya itu ada satu pertanyaan yang sangat lemah, betul? Ya. Ya, bagaimana menurut saya? Tiba-tiba suruh Bu Tasya pikirkan ya. Ini maksudnya gua harus jawab dari sisi mana ya? Betul kan? Ya. Right? Ya. Yeah. So, yeah. Yesterday I saw in an Instagram, bagus sekali. Talk to your children, don't ask why. Oh, saya kaget tuh. Kok don't ask why? Okay. For example, anaknya bilang, I don't like to go to school. Okay ya, I don't like to go to school. Saya nggak suka ke sekolah. Orang tua pasti tanya kan ya, Hmm. kenapa kamu nggak suka ke sekolah? Right? Saya nggak mau makan sayur. Kenapa kamu nggak mau makan sayur? Hmm. Ya, oke ya. Jadi dengan kenapa kamu nggak mau makan sayur, itu memojoki anak itu untuk menjustify. Hmm. Oke, saya nggak suka makan sayur karena suka sayur nggak enak, gitu kan ya, whatever gitu ya, right? So kalau I don't know how to ask it in English, bahasa Indonesia, tapi she asked it in English daripada why do you not like to go to school? Hmm. Why do you not want to go to school? Dia tanya, what is it about school Oh. that you don't like? Oh, jadi langsung ke poinnya ya? Yeah, what is it about school that you don't like? Hmm. Okay, and the son says, because when I go to school, people bully me. Mhm. Okay. What is it about school that you don't like? Karena guru A ini selalu galak sama saya dan hari ini ada pelajaran dia. Kan, you see, if you ask what is it that you don't like, Mhm. jawabannya spesifik betul. Yep. Tapi kalau why you don't like, luas banget loh. Hmm. Okay? I don't like to eat vegetables. Saya nggak suka makan sayur. What is it about vegetable that you don't like? Susah telan, Mi. Oh, betul kan ya? Bukan dia nggak suka sayur. Dia nggak suka karena susah telan. Hmm. Oke, berarti Mami bikin sayur yang lebih lunak ya. Nggak usah begitu keras ya. Lebih lunak biar kamu gampang telan, oke? Ya, oke. Right? Why do you not like vegetable? Everybody makan sayur kok. Sayur itu penting. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Sayur itu penting. Nggak suka, nggak mau. Ya, simple ya. Tapi the quality of questions. Nah, banyak orang sales tidak tahu the quality of questions. Bukan salah mereka. Karena nggak pernah diajar. Selalu diajar tentang product knowledge. Selalu diajar bagaimana cara menjelaskannya. Di role play bagaimana cara menjelaskannya. Ya.
Orang sales sebelum ketemu customer pun dia latihan di depan cermin bagaimana cara menyampaikannya, tapi nggak pernah ada daftar apa yang mau ditanyakan, latihan apa yang mau ditanyakan, mimik muka apa yang mau ditanya. Cara waktu kita bertanya mimik muka kita gimana? Nggak pernah ada latihan itu sih. Mhm. Maka jadi monolog. Customer nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Lu nggak nanya. Dan cara nanya pun kayaknya tanya kulit aja ya. Jadi menurut Bu Tasya gimana? Coba kalau saya tanya Ibu Tasya sudah dengarkan presentasi saya, ya. What aspect of my product do you think is suitable? Hmm. Beda nggak? Berarti saya akan arahkan Ibu Tasya untuk pikirkan hal-hal yang positif dulu kan ya. Benar. Hal yang cocok dulu kan ya. Mhm. Oke, very good Bu Tasya. Terima kasih sudah ada 4-5 hal yang suitable ya. Uh, Namun Ibu Tasya belum ada order. Tolong kasih tahu saya ada 1-2 aspek apa yang masih jadi pertimbangan buat Anda. Kan isunya tajam banget kan ya? Mhm, mhm. Ya, kalau bagaimana menurut Ibu Tasya? Ya, bagus sih Pak James, cuma bukan saatnya sekarang. Itu kan saya pancing cuma. Ya, jadi bagus sih Pak James, cuman kita orang sales kalau dengar cuman aja udah deh. Udah malas dah. Ya, cuma lagi. Karena tanpa kita sadar kita pancing dia untuk bilang cuma. Ya, Hmm. so poin ketiga Tasya adalah seorang sales jago itu jago berinteraksi sama customer dan cara berinteraksi dengan customer adalah jago bertanya. Oke. Oke. Bagaimana dengan skill mendengar, Pak James? Wow, tajam banget pagi ini. Sangat penting. Sangat penting Hmm. ya. Eh, Kalau kita tidak pintar mendengar, untuk apa kita mau tanyakan ya? Baik. Kita mau tanya supaya ada jawaban dan supaya dari jawaban kita dapat clue-cluenya kan ya. Yap. Jadi pintar bertanya itu sangat-sangat penting. Oke. Nah, yang dimaksud dengan bertanya apa? Contoh ya, contoh ya. Wah, mahal. Oke. Statementnya adalah wah mahal. Kalau kita dengar ya, Mhm. here itu adalah what, okay? Dia berkata mahal. Saya harus jelaskan kenapa tidak mahal. Betul ya? Karena saya hear. Dia kata mahal. What? What did she say? Mahal. So I respond according to mahal. Oh, tidak mahal karena ini kualitasnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau dia bilang mahal dan saya listen, Mhm. what-nya adalah mahal, tapi why dia bilang mahal ya? Mahal dari sisi mana ya? Itu listen. Kalau hear, tangkap what-nya. Kalau listen, sudah paham what-nya, tapi why-nya saya belum tahu. Why-nya saya belum tahu. Nah, kalau why-nya saya belum tahu, dia bilang mahal dari sisi mana? Kenapa dia bilang mahal ya? Apakah dibandingkan dengan produk orang lain lebih mahal? Atau dia belum terbiasa dengan price range ini? Betul ya? Oke ya. Atau dia nggak punya budget, ya. Atau dia takut kalau dia kasih harga begini, bisa jadi kalau dia beli dengan harga begini, bisa jadi dia diomelin atasan. Betul kan ya? Atau dia beli harga ini, ditetawain teman. Gila barang kayak gini lu bayar harga begini. Ditetawain teman, betul ya? Oh, why? Mahal dari sisi mana nih? You see, dari sini kita bisa lihat statement mahal itu bisa ada 5-6 alasan di balik itu kan ya? Ya. Sebelum saya tahu alasannya mana, gimana saya bisa jawab? Right? Nah, kalau concernnya adalah kalau saya approve dengan harga gini, saya bakalan dimarah oleh atasan. Saya sih setuju dengan produk ini. Saya rasa the money is worth it. The good product is good. But my issue is nanti bos gue yang marah saya. Betul ya? Nah, oh bu ini nggak mahal karena ini produknya dari Swedia, bahannya gini-gini. You are not addressing my problem kan? Nah, itu problemnya. Ya, banyak orang sales, orang bilang mahal aja sudah punya jawaban. Ya. Tapi mahal itu bisa banyak sebab kan ya? Right? Just like orang tanya, the girl ask the man,
boyfriend, the girlfriend ask the boyfriend atau the wife ask the husband, sayang, do you love me? Ya, men kalau pasti tanya kalau do you love me? Yes, I love you, betul kan ya? Bener, udah tembak. Ya, tapi dan selalu jawabannya nggak, you see from the face they are not happy sih, Iya. walaupun sudah bilang love kan ya, karena tidak menjawab pertanyaan saya, betul kan ya? Tapi you tanya love, I bilang love, salahnya di mana sih? Right, itu here kan ya? Kalau listen, do you love me? Kok tumbenan dia tanya ya? Ada apa di balik pertanyaannya ya? Kenapa sih tanya? Oh, karena belakang ini kamu sudah nggak perhatiin saya. Oh, isunya perhatian loh, bukan love. Betul kan ya? See. So, listen itu adalah stop, jangan jawab dulu deh. Mikir sejenak, ada apa di balik ini sih? Itu listen. Oke, itu listen. Oke. Karena banyak orang sales tidak jago listen. Karena sudah saking excited, karena sudah ada jawabannya. Karena gue udah training, yes gue udah training. Kalau orang bilang mahal, ini jawabannya. Excited terus, oke. Tunggu dulu, rem, nanya. Betul kan? Itu sulitnya orang sales. To shut up for a while, think of what was said, and dig 1 more, 2 more levels down. Baru ketemu jawabannya. Itu loh. Bu, saya surprise Bu. Tadi Ibu dari everything is okay, and Ibu bilang mahal. Actually, what is it sih, Bu? Gini, Pak James. Dari produknya sih oke sih, Pak. Cuma saya khawatir atasan saya gini-gini. Emang kenapa sih, Bu? Kan it's a good product. Lu nggak ngerti orangnya rese, lalalala. Customer udah curhat. Begitu customer udah curhat, udah connect. You see? Dan nggak bakalan dia curhat. Kalau begitu dia bilang mahal. Oh, Bu, jangan salah lu, Bu Tasya, nggak mahal loh. Sebel kan? Ya, dan karena sudah sebel, nggak bakal, James, you nggak tahu atasan saya rese, nggak bakalan itu keluar. Ya, jadi that's how some sales jago itu jago connect dengan customer. Oke. Sales biasa itu semakin ngomong, customer semakin mundur. Oke. Kita jeda dulu Pak James. Ini menarik banget, makin menarik karena kayak gini tuh jarang diajarkan ya. Ya diajarkan ya tadi Pak James bilang bahwa gimana product knowledge-nya, kemudian menyampaikannya gitu. Cara dia mendengar ini tuh gak diberikan dan apa pertanyaan yang baiknya diajukan begitu kan. Ini juga gak dikasih. Gimana Pak James agar perusahaan itu bisa menerapkan ini di salesperson mereka agar sales biasa-biasa ini tuh bisa jadi sales yang jago, yang oke begitu kan ya. Kita jeda dulu Pak James, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Talk. Di pagi hari ini, sales jago versus sales biasa. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Buat listeners Anda yang mendengarkan kami, tidak hanya Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Dan Anda juga ada di Manado dan juga di Balikpapan, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana? Mungkin Anda salesperson, apakah punya pengalaman begitu ya menjadi proses dari sales biasa jadi sales jago yang kalau customer ngobrol tuh sama Anda tuh rasanya enak aja, bahkan menjalin relasi yang lama dengan customer. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Kalau punya pertanyaan ataupun sharing silakan 08121112 959 dan Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Masih bersama dengan Pak James Gui. Pak James, gimana caranya agar ini tuh bisa diturunkan begitu ya ilmunya, agar ya orang tuh nggak, kalau misalnya salesperson biasanya udah excited duluan, tadi yang pertama ngotot itu begitu, ini penting loh, penting gitu kan ya, tapi nggak mendengar keluhan ataupun keberatan dari customernya. Silakan Pak James. Oke. Saya selalu kagum dengan ilmu kedokteran ya, Tasya ya. Ya. Seorang dokter itu sangat-sangat intelligent, sangat-sangat highly qualified, ya, sangat highly qualified, oke. Tetapi begitu siapapun orangnya yang ketemu dokter, ya, bisa jadi rakyat biasa, bisa jadi orang biasa-biasa dan sebagainya. Bahkan pejabat ketemunya pun, CEO ketemu dia pun, setelah sapaan selamat pagi dan sebagainya, langsung dokter tanya apa keluhannya. You see, he starts with a question. Ya. Dia mulai dengan satu pertanyaan. Berarti dengan pertanyaan itu adalah fokusnya ke pasien, bukan fokus ke dokter. Dokter nggak pernah cerita kepada kita piagam-piagam yang ada di dindingnya. Nggak pernah cerita. Dia nggak pernah cerita tentang obat-obat yang ada di lemari. Nggak pernah cerita. Dengan segala kehebatannya, dia tanya apa keluhannya. Maksudnya, what's your problem? How can I help you today? Oke? Karena seseorang masuk, apalagi praktek umum, seseorang masuk ke klinik, keluhannya bisa dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung jempol. Benar. Jempol kaki. Saya harus ngomong dari mana nih? Saya nggak tahu, where do I begin, right? I don't know where to begin unless you tell me where to begin. Oke? Satu. Dan dengan bertanya, customer yang mengaku bahwa dia ada problem. Oke, dengan pengakuan dia ada problem, otomatis include I need your help kan. Nah, di sanalah dokter dapat otoritas atas pasien. Karena pasien mengaku ada problem. Oke? Nah, karena pasien mengaku ada problem, langsung dokter lanjut. Dokter lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan, betul? Sudah berapa lama? Katakan pasien bilang sakit perut. Dokter tanya, sudah berapa lama sakit perutnya? Betul ya? Oke. Apa gejala-gejalanya? How are you feeling right now? Right? 3 questions loh. Yeah. Right? Dia nggak cerita tentang obat loh. Dia nggak tulis resep loh. Oke. Oh, bagus. Kalau sakit perut ini obatnya. Belum, tunggu dulu. Tanya lagi kan ya. Setelah itu, oke, silakan naik ke tempat tidur, saya periksa.
Okay, dan dia pencet sini, pencet sana, sini sakit nggak? Nggak. Sini sakit nggak? Nggak. Sini sakit nggak? Sini sakit dok, sini sakit dok, sini sakit nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan. Dan setiap pertanyaan itu ada relatednya, Mhm. ada relevance-nya. Okay. Setelah periksa serangkaian tes, bahkan mata kita diginiin, mulutnya dimasukin penggaris, betul ya? Oke, oke, silakan turun. Baru dia kasih diagnosanya. Hmm. Atas itu baru dia kasih resep. Maka kita terima obatnya karena kita tahu dokter sudah tahu masalah saya. Coba kalau kita ke dokter, dokter nggak tanya. Dia cerita tentang piagamnya, dia cerita tentang obatnya, dan langsung dia lihat dari wajah kamu agak pucat, ini obatnya. Sehebat apapun dokter, kita nggak terima loh obatnya. Ya. Betul kan ya? Tapi saya kan lulusan dari universitas ini. Saya sudah, menteri itu yang saya sembuhkan loh. Masa you nggak percaya? Periksa saya aja belum, lu kok tahu sih? You see, kalau dokter bisa prescribe obat tanpa periksa pasien, tanpa nanya malah, itu kan malpraktek. Benar. Banyak orang sales malpraktek dari lapangan. Oke, going back to your question ya. Berarti si dokter itu di dalam trainingnya, oke, kalau sakit perut, tanya pertanyaan-pertanyaan ini, periksa bagian-bagian sini. Kalau sakit kepala, tanya pertanyaan-pertanyaan ini pula, dan periksa bagian-bagian sini pula. Betul ya? Kalau dia bilang sakit pinggang, tanya pertanyaan ini, bahkan harus tes darah untuk cek kondisi ginjalnya. Barulah kita bisa bahas. Betul ya sih? So, cabangnya sudah jelas. Dan untuk setiap cabang, pertanyaannya dan tes-tesnya jelas. Right? So, the doctor is trained when the patient says this, ask these questions to dig further. And when they say this, do this test to confirm. Itu kan ya? Peta itu nggak ada di orang sales. Orang sales tidak kasih peta itu. Tidak dikasih peta itu. Because nobody designed that series of questions. That map of questions. Nah, orang sales yang jago, melalui pengalaman, melalui bakat, melalui insting, melalui niat baik, ketulusan, sudah ketemu peta itu. Sudah ketemu peta itu. Dan karena dia punya peta itu, customer lihat dia udah beda. Ini berbeda, bukan nyanyi terus, bukan ngoceh terus, bukan ngotot terus. Customer lihat dia ini lebih berbobot. Customer lihat dia, ini gue lebih connect sama orang ini. Gitu kan? Because of the series of questions. And through the questions, dokter pencet-pencet kita, tanya-tanya kita, karena dia concern kan? Dia mau make sure that he get it right kan? Ya. Ketulusan itu loh, concern itu loh. Nah, orang sales yang jago, honestly dia concern. Honestly dia concern. Dan tadi Tasya bilang agen asuransi. Agen asuransi yang jago itu benar-benar concern. Dia concern bahwa kepala keluarga ini sudah punya proteksi, tapi hitung-hitung proteksinya jauh nggak cukup. Dan dia concern kalau terjadi sesuatu, kasihan keluarganya, istrinya ibu rumah tangga, anaknya masih kecil-kecil, nggak tega lihat anaknya. Concernnya di sana. Ya saya sih mau capai target, tapi saya lihat anak lu kecil-kecil lagi lari-lari happy-happy dengan segala kepolosan dan ketulusan. They don't know what the future is if suddenly the father cannot make money anymore. Kasian banget. Nah itu loh, dia bisa sampai lihat gini bisa menetes air mata. Ngotot nggak? Ngotot, man. Ngotot. Pasti ngotot. Justru yang nggak ngotot, don't care. Kalau yang benar-benar care itu ngotot. Wow, berarti profesi ini benar-benar menggabungkan semuanya ya Pak James. Nggak cuma kemahiran dalam berkomunikasi, mendengar, bertanya, tapi juga tahu kapan memunculkan intensi, kapan juga memunculkan empathy ataupun hal-hal lain. Nah,
Ya. Ini kan butuh keluasan dalam berkomunikasi ya Pak James ya. Yes. Apakah yang menghambat ini semua Pak James? Apakah karena adanya intensi pengen cepet-cepet closing, pengen orang ini ayo dong sama saya, apa seperti itu? Jadi ketika menawarkan sebuah produk, sales yang jago itu seperti apa? Apa yang ada di mindsetnya? Apakah intention itu atau seperti apa Pak James? Mungkin kita bahas di sesi selanjutnya karena Oke. terbatas sekali waktu kita. Kita Yes. jeda dulu ya Pak James untuk satu Yes, sesi yes, terakhir. sure. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Buat listener, satu sesi terakhir bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Ayo, udah dapat berapa poin? Tasya udah lumayan penuh nih, 2 halaman. Walaupun gak jadi salesperson, tapi kita belajar juga gimana caranya agar bisa bagus begitu ya dalam memasarkan sebuah hal. Karena kalau misalnya dibilang Pak James dalam sebuah bisnis ataupun hal lainnya begitu ya, Ya. kalau nggak bisa jualan, ya nggak akan jadi apa-apa begitu kan ya. Yes. Yes. Dan ilmu sales ini benar-benar diperlukan banget di semua lini. Yes. Dan salah satu bukti yang interesting adalah di masa-masa COVID ya, Mhm. Tasya ya, banyak orang yang kerja di kantor kadang-kadang harus gajinya dipangkas karena waktu COVID kan ya. Dan orang-orang yang jago selling itu dari rumah dia bisa jualan makanan, jualan ini, jualan itu, survive loh. Dan bahkan pendapatannya meningkat. Ya kan? Jadi itu buktinya kalau kita bisa jualan, nggak takut, nggak khawatir. Ya, anything can happen in life. Tapi kalau kita bisa jualan, kita bisa survive. Agree, Iya. agree banget Pak James. Iya. Oke, di sesi sebelumnya kita bahas seputar intention ketika Ya. melakukan komunikasi begitu ya Pak James. Ya. Apakah karena itukah yang membuat penghambat nih
salesperson untuk bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh customer-nya? Silakan Pak James. Bisa ya, bisa tidak. Oke. Karena kalau kita benar-benar yakin tentang produk kita, kalau kita benar-benar tulus dan rasa bahwa ini bermanfaat banget, kalau kamu nggak beli, yang rugi kamu loh. Oke. Ya, orang yang tidak pintar ngomong pun bisa menyampaikan karena dari ketulusannya. Oke, satu. Ya. Kedua, eh, kalau nggak terlalu pintar ngomong, tapi pintar bertanya, pintar mendengarkan, dan pintar berempati, itu lebih menyenangkan daripada orang sales yang terlalu pintar ngomong tapi nggak mau dengar. Right? See, so I will connect more with a salesperson who talks less and engage more with me. Sehingga saya yang lebih banyak cerita, saya lebih banyak curhat, sehingga Anda tahu concern saya dan bantu saya cari solusi terhadap concern itu. Ya. Oke, right? So, ya, katakan tadi contoh asuransi. Bukan saya nggak sadar asuransi sih, saya sudah sadar. Semua orang pun sudah sadar asuransi, betul ya? Saya sih mau, cuma budget saya terbatas, betul kan? Budget saya terbatas. Oke, alright. So nggak usah kuliahin saya tentang pentingnya asuransi lagi kan ya? Because my issue bukan I don't believe it, I believe it, but I don't have the budget, right? Nah, bantu saya kemaskan bagaimana caranya dengan budget saya yang terbatas, saya tetap bisa dapat proteksi, betul? Ya. Yeah, that's all, right? So itu nggak perlu pintar ngomong kan ya? Ya. Pintar dengar, pintar carikan solusi buat saya kan? Itu aja sih. Banyak orang sales yang pintar ngomong, tapi otaknya nggak kreatif untuk dapat solusi. Hanya paksa satu kotak itu aja. Model ini paksa. Saya nggak ada budget pun paksa sampai ada budget. Mana bisa? Betul kan? Right. So cari solusi. Oke. Ya. Misalnya, dok, anak saya kalau minum obat ini, dia pasti nolak. Jerit-jerit minum obat ini. Ya udah, oke, nanti kita campurkan dengan madu atau apa gitu kan ya, sehingga pahitnya nggak rasa. Dokter yang kreatif kan kasih solusi. Dokter yang nggak kreatif, ya mau nggak mau harus paksalah, suruh dia makan lah kalau mau sehat kan anak kamu yang urus lah. Dokter kayak gini, lain kali gue mau datang lagi loh, bener. Ya kan? Oke, menarik Pak James. Kita bahas ini ya satu-satu pertanyaan dari Smart Listeners di pagi hari ini yang bergabung sama dengan kami. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Pak James, Mbak Tasya. Bagaimana jika perusahaan dan produknya nggak oke-oke banget? Gimana ya cara menumbuhkan optimisme tersebut? Silakan. Oke, ya. Poin pertama adalah tidak ada produk yang sempurna. Ya, pasti kalau kita banding dengan produk-produk lain, ada yang kita punya ada aspek yang kita nggak punya dan sebagainya. Dari segi harga pun nggak paling murah dan sebagainya. Oke ya. Maka dari itu perusahaan itu perlu kita sebagai orang sales kan ya, untuk menjembatani produk yang tidak sempurna kan. Oke. So ada dua cara. Satu adalah cari aspek yang positif dalam produk kita. Supaya itulah yang jadi nilai jual. Yang kita yakin bahwa nggak perfectnya produk kita ada aspek ini yang ada nilai jual yang bagus. Ya, ada nilai aspek ini jujur bermanfaat. Sehingga kita harus cari alasan untuk kita sendiri yakin. Itu intinya. Kita harus cari alasan untuk kita sendiri yakin. Because if you don't believe in your product dan kita paksa orang beli, dalam hati kita nggak enak. Dalam hati kita nggak enak. Dan setiap omongan ini, setiap kata-katanya kita berusaha untuk meyakinkan. Itu kita rasa itu bohong loh. Dan itu sangat tidak baik untuk jiwa kita. Right? So that's why Zig Ziglar bilang you got to believe in your product. Right? Yeah. Dan mungkin kita terlalu banyak pikir negatif tentang produk kita. Karena sudah terlalu banyak dinyanyiin pelanggan. Produk kamu nggak ada ini loh, produk kamu udah nggak ini loh. Lama-lama kita percaya juga sih. Ya, karena terlalu banyak yang dikritik oleh pelanggan. Oke, so poin pertama adalah
cari aspek dalam produk Anda yang bisa buat Anda yakin. Right? Kalau ternyata jujur kata ya, ini bukan dari saya sering dengar dari top sales ya, orang sales yang top. Zig Ziglar pun ajarkan, Joe Girard pun ajarkan, Joe Girard especially ajarkan ya. If you don't believe in your product, or you don't believe in your company, maksudnya don't believe in company adalah kalau Anda beli, kalau rusak, good luck to you deh. Karena perusahaan kita nggak ada spare part, servisnya kacau banget, perusahaan kita nggak responsible, betul ya? If you don't believe in your company, if you don't believe that your company will stand behind the product, stand behind you to support, you better leave. You better leave. Karena nama kamu akan rusak. Ya. Nama kamu akan rusak. Oke, dan kalau kita di bidang otomotif, bolak-balik kita pindah-pindah kemana-mana pun perusahaan otomotif kan ya? Ya. Kalau kita jual produk kesehatan, dimanapun kita putar produk kesehatan. Dan kalau produk kesehatan, bolak-balik yang kita ketemu dokter-dokter yang sama, betul kan ya? Jadi kalau nama kita, citra kita udah keburu jelek, susah loh ke depannya. Ya. Ya, maka Joe Girard dan Zig Ziglar usulkan, if you really don't believe, don't trust your company, or you think that product is no good, your company is no good, leave. Oke? Tapi kalau kita sadar produk ini nggak sempurna, tapi jujur kata ada manfaatnya sih, ada dampaknya, ada hal-hal aspek yang bagus lah, yang kita rasa bisa meyakinkan diri kita sendiri, masih bisa fight lah. Oke. Ya. Baik, silakan Bapak Faisal dan bergabung juga bersama dengan kami Ibu Amanda. Selamat pagi Pak James. Gimana dengan sales via digital katanya? Apakah ada training dalam waktu dekat Pak James? Saya mau ikutan. Silakan Pak James. Oke, sekarang selling by digital banyak sekali, ya banyak aspek selling by digital, ya. Selling by digital bisa semudah jualan produk kita di marketplace ya. Oke, itu banyak sekali lah jurus-jurusnya. Bisa juga jualan di sosmed, ya sosmed, ya berarti di Instagram atau di TikTok Shop dan sebagainya, betul, atau TikTok Live itu kan ada jurus-jurus yang berbeda lagi, ya. Atau jualan di sosmed. Tetapi bukan jualan produknya semata-mata, tapi ngangkat personal brand dulu kan ya. Ngangkat personal brand dulu, melalui personal brand itu men-trigger inquiries. Ya, itu juga ada jurus-jurus tertentu kan ya. Oke, jadi tergantung Anda mau jualan dari sisi mana nih. Ya, setiap sisi itu ada seni-seninya, ada ilmu-ilmunya. Oke, ya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, thank you very much. Saya akan ada satu webinar ya. Berita baik ini coming-nya webinar ya. Jadi siapapun dari seluruh Indonesia bisa ikut ya, dari kota Anda masing-masing. Judulnya adalah setiap orang sales harus ikut seminar ini. Itu judulnya ya, setiap orang sales harus ikut seminar ini. Di dalam webinar ini saya akan jelaskan jurus-jurus yang wajib diketahui oleh orang sales. Oke ya. Dan jurus yang saya bahas beda dengan yang kita bahas. Oke ya. Itu akan dilaksanakan tanggal 12 dan 13 Februari yang akan datang. 12-13 Februari malam hari jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat kita webinar ya. Jadi Anda bisa sudah pulang dari kantor, di rumah santai-santai ikut webinarnya. Oke, maka saya sengaja bikin topik ini lewat webinar supaya orang sales di seluruh Indonesia bisa ikut, bisa belajar, dan kalau Anda tahu hal-hal ini, jualannya naik loh 2026. Jualannya naik, oke. Untuk Anda yang mau informasi, silakan saya tinggalkan nomor WA-nya ya. WA ke rekan saya Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Atau kalau Anda nggak sempat catat ya, ke Instagram saya. Instagram saya adalah James Gui. DM ke saya aja ya. Tinggalkan nomor WA, kami akan kirim informasi. Oke, 12-13 Februari malam hari webinar, seluruh Indonesia bisa ikut dan wajib ikut. Oke, kalau misalnya belum tersampaikan mungkin informasinya, masih mau nanya-nanya, langsung bisa DM Instagram Pak James gitu ya. Atau Yes. terlewat tadi nomornya, boleh juga langsung kontak ke Radio Smart FM, nanti akan kami Thank you. teruskan informasinya. Oke Pak James, kita harus tutup nih perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Thank you sudah Tasya, seru sharing banget. insight-nya.
seputar sales jago dan juga sales biasa. Nih udah jadi bisa amunisi Anda Smart Listeners tahun 2026. Gimana caranya agar bisa melonjak menjadi sales yang jago. Dan kita ketemu lagi Pak James di minggu depan dengan topik perbincangan yang berbeda. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Saya James Gui. have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.